Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mata kuliah Matematika Bilangan dan Aritmatika pertemuan kedua bersama saya Fitria Zana Kumala. Akan kita lanjutkan kuliah kita. Hari ini kita akan belajar tentang barisan bilangan. Barisan bilangan adalah suatu kumpulan suku-suku dalam urutan tertentu. Secara formal, barisan dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi yang mempunyai daerah asal bilangan bulat positif. Bilangan-bilangan di dalam daerah hasil suatu barisan yang disebut suku barisan kita batasi untuk bilangan-bilangan real. Selanjutnya kita bahas tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang setiap suku berurutan diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah suatu bilangan tertentu yang tetap yang disebut sebagai beda. Kita lihat contohnya. Di sini ada barisan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Beda masing-masing suku jika kita perhatikan di sini 1 ke 2 maka ini ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 5 juga ditambah 1, 5 ke 6 ditambah 1 dan seterusnya. Beda dari barisan tersebut adalah 1. Untuk barisan yang kedua, di sini memiliki beda sebesar 5 ya. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa bedanya adalah 5. Untuk contoh yang ketiga, yaitu di sini 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, dan seterusnya, memiliki beda sebesar 4. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa bedanya adalah 4. Untuk contoh yang keempat, di sini barisan 1, 11, 111, 1111, 11111 memiliki beda yang berbeda ya sepanjang barisan. Untuk beda suku pertama dan suku kedua, di sini adalah 10. Suku kedua dan suku ketiga bedanya adalah 100. Suku ketiga dan suku keempat adalah 1000. Serta suku keempat dan suku kelima adalah 10.000. Barisan A, B, dan C, 3 barisan pertama ini ya. Ini disebut sebagai barisan aritmatika ya. Karena selisih antara satu suku dengan suku yang lain yang paling berdekatan tidak berubah sepanjang barisan ya. Artinya tetap. Untuk barisan yang pertama bedanya adalah 1, tetap sepanjang barisan. Contoh yang kedua adalah bedanya 5, contoh ketiga bedanya adalah 4. Dan barisan yang keempat, yaitu yang D, bukan merupakan barisan aritmatika, karena selisih antara satu suku dengan suku yang lain yang paling berdekatan akan berubah ya, jadi berubah 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Kita lihat contoh yang lain. Akan dibentuk persegi dari batang korek api. Satu persegi terbentuk oleh tepat 4 batang korek api dan 4 persegi oleh tepat 13 batang korek api. Carilah pola hubungan antara banyaknya persegi yang dibangun dengan banyaknya minimum batang korek api yang digunakan untuk membangun persegi-persegi tersebut.
Kita lihat penyelesaiannya. Cara pertama, kita perhatikan ketika kita akan membuat satu buah persegi, maka kita akan membutuhkan 4 batang korek api. 2 persegi kita butuh 7 batang korek api. 3 buah persegi minimum kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 batang korek api. Dan ketika kita akan membuat 4 buah persegi, minimum kita membutuhkan 13 batang korek api, sehingga barisannya dapat dituliskan seperti ini, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya ya. Di sini bedanya terlihat 4 dan 7 bedanya 3 ya, masing-masing adalah bedanya 3. Maka di sini jika kita perhatikan, setiap penambahan satu buah persegi akan memerlukan penambahan 3 batang korek api, yaitu untuk menambah 3 buah sisinya ya. Dengan demikian, barisan ini adalah barisan aritmatika, yaitu dengan beda 3. Untuk cara yang kedua, di sini kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel, di mana kolom yang pertama ya, kolom pertama menggambarkan suku ke, dan kolom yang kedua adalah bilangan. Kolom yang pertama ini merujuk pada urutan suku di dalam barisan ataupun banyaknya persegi yang dibangun. Sedangkan kolom yang kedua di sini merujuk pada bilangan yang sesuai dengan urutan sukunya atau banyaknya korek api minimum yang diperlukan untuk membangun persegi. Secara umum, bilangan pada suku ke N adalah 4 ditambah N dikurangi 1 kali 3. Tadi sudah jelas, ketika kita akan membuat satu buah persegi, kita membutuhkan 4 batang korek api. Ketika kita akan membuat 2 buah persegi, maka kita membutuhkan 7 batang korek api. 7 ini dapat kita tuliskan sebagai 4 ditambah 1 kali 3. Ketika kita akan membuat 3 buah persegi, maka kita akan membutuhkan 10 batang korek api. 10 ini dapat kita tuliskan sebagai 4 ditambah 2 kali 3. Dan ketika kita akan membentuk 4 buah persegi, maka kita membutuhkan 13 batang korek api, di mana di sini 13 dapat dituliskan sebagai 4 ditambah 3 kali 3. Sehingga di sini, ini dan seterusnya, kita dapat generalisir pola tersebut ya. Sehingga bilangan pada suku ke N adalah 4 ya. Kita perhatikan di sini ada 4 ditambah N-1. N adalah suku ke berapanya ya, suku ke N-nya. Empat ditambah N-1 dikali 3, di mana N adalah suku ke atau banyaknya persegi yang dibangun. Untuk cara yang ketiga, jika batang korek api dapat membentuk 10 buah persegi, kita akan menemukan jika batang korek api dapat membentuk 10 buah persegi, kita dapat menemukan batang-batang korek api itu dengan menjumlahkan banyaknya batang korek api yang horizontal dan vertikal. Kita lihat di sini ada 2 kali 10 batang korek api yang horizontal. Yang horizontal berarti yang mendatar ya. Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Ada 2 kali 10 batang korek api yang horizontal. Dan jika kita perhatikan pada satu buah persegi ada 2 batang korek api yang ditempatkan secara vertikal ya, yaitu yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Untuk 2 buah persegi, maka kita akan membutuhkan 3 batang korek api, yaitu 1, 2, 3. 3 buah persegi, kita akan membutuhkan 4 batang korek api yang ditempatkan secara vertikal dan seterusnya.
Sehingga di sini pada 10 buah persegi akan ada 11 batang korek api yang ditempatkan secara vertikal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Sehingga jika kita total ya, di sini yang horizontal dan yang vertikal, tadi yang horizontal ada 2 kali 10 ya. Dan yang vertikal ada 10 plus 1, maka di sini 20 ditambah 11 sama dengan 31 batang korek api. Sehingga banyaknya batang korek api minimum yang dapat membangun N buah persegi adalah 2N ditambah N ditambah 1 sama dengan 3N plus 1, yang dapat kita tuliskan juga sebagai 4 ditambah N dikurangi 1 dikali 3. Kita lihat contoh yang lainnya. Tentukan 4 suku pertama jika bilangan atau nilai pada suku ke N diberikan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah 4N ditambah 3. Kita disuruh untuk menentukan 4 suku pertama ya. Maka tinggal kita substitusikan saja. Ketika N-nya sama dengan 1, maka di sini 4N plus 3 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 3. 4 kali 1 sama dengan 4 ya. Tambah 3 berarti hasilnya adalah 7. Jika N-nya 2, maka di sini 4 kali 2 plus 3, 8 plus 3 sama dengan 11. Jika N-nya 3, maka 4N plus 3 sama dengan 4 kali 3 plus 3, 12 plus 3 sama dengan 15. Dan terakhir, jika N-nya 4, maka di sini 4N plus 3 sama dengan 19 ya. Sehingga 4 suku pertama dari barisan aritmatika tersebut adalah 7, 11, 15, dan 19 ya. Kita lihat untuk barisan yang kedua, yaitu N kuadrat dikurangi 1. Pertanyaannya masih sama, kita diperintahkan untuk mencari 4 suku pertama. Kita substitusikan dulu. Ketika N-nya 1, maka di sini N kuadrat min 1 sama dengan 1 kuadrat min 1 sama dengan 0 ya. Jika N-nya 2, maka N kuadrat min 1 sama dengan 3. Jika N-nya 3, tinggal disubstitusikan saja ya. N kuadrat min 1-nya sama dengan 4. Dan jika N-nya 4, maka di sini N kuadrat min 1-nya sama dengan 15. Sehingga 4 suku pertama dari barisan tersebut adalah 0, 3, 8, 15. Nah, bisa terlihat di sini bahwa barisan tersebut bukan merupakan barisan aritmatika ya. Mengapa? Karena di sini jelas ya, beda antar suku yang paling berdekatannya ini tidak sama atau tidak tetap sepanjang barisan ya. Beda suku pertama dan kedua itu 3, beda suku kedua dan ketiga itu 5, dan beda suku ketiga dan keempat adalah 7 ya, sehingga tidak sama. Jadi N kuadrat min 1 bukan merupakan barisan aritmatika. Kita bahas selanjutnya tentang generalisasi dari barisan aritmatika. Misalkan suku pertama suatu barisan aritmatika adalah A dan bedanya adalah B, maka di sini dapat kita tuliskan dalam tabel ya. Tadi suku pertamanya adalah A, bedanya B, berarti suku kedua tinggal ditambahkan saja A plus B. Lalu suku ketiga berasal dari suku kedua yang ditambahkan dengan B, sehingga dapat kita tulis sebagai A plus 2B, dan seterusnya sampai suku ke N, yang dapat kita tuliskan sebagai A plus N dikurangi 1 kali B ya. Sehingga rumus suku ke N untuk barisan aritmatika adalah A plus N min 1 kali B. Kita lihat contohnya. Tentukan 2 suku pertama barisan aritmatika jika diketahui suku ketiga adalah 13 dan suku ke-30 adalah 121. Kita dapat gunakan tabel untuk membantu pengerjaan ya. Jadi di sini suku ketiganya diketahui 13.
Dan suku ke-30 di sini, suku ke-30-nya adalah 121 ya. Jika kita perhatikan suku ketiga adalah 13, maka suku keempat tinggal ditambahkan saja dengan B ya, berarti 13 plus B. Suku kelima 13 plus 2B, suku keenam 13 plus 3B, dan seterusnya. Sedangkan untuk suku yang kedua tinggal kita kurangkan saja ya, 13 kurangi B ya. Lalu suku ke-1 diperoleh dari suku kedua dikurangi B ya. Kita perhatikan koefisien B di sini. Suku keempat di sini koefisien B-nya adalah 1. Suku kelima koefisiennya adalah B-nya adalah 2. Dan suku ke-6 koefisien B-nya adalah 3 ya, dan seterusnya. Sehingga di sini suku ke-30 koefisien B-nya adalah 27 ya. Kita perhatikan di sini koefisien B adalah N-nya dikurangi 3 ya. Jadi ini 1 ya, koefisien B-nya adalah 1 diperoleh dari 4 dikurangi 3. Koefisien B-nya adalah 2 diperoleh dari 5 dikurangi 3. Ini koefisien B-nya adalah 3 diperoleh dari 6 dikurangi 3. Sehingga di sini ketika suku ke-30 koefisien B-nya adalah 30 dikurangi 3 yaitu 27. Sehingga dapat kita tuliskan 13 ditambah 27B sama dengan 121. Kita pindah ruas di sini, 13 kita pindah ruas ke kanan. 27B sama dengan 108, sehingga B-nya 108 dibagi 27 sama dengan 4. Setelah ketemu B-nya 4 ya, maka kita bisa tentukan suku keduanya ya. Suku kedua adalah suku ketiga dikurangi B, berarti 13 dikurangi B, B-nya adalah 4. 13 kurangi 4 sama dengan 9. Dan suku pertamanya tinggal dikurangkan lagi ya, jadi ini 9. 9 kurangi 4 ya, berarti hasilnya adalah 5. Jadi kesimpulannya, dua suku pertama dari barisan aritmatika tersebut adalah 5 dan 9. Kita bahas selanjutnya tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang suku-suku berurutannya diperoleh dari bilangan pada satu suku sebelumnya dikalikan dengan suatu bilangan tertentu yang disebut sebagai rasio ya. Kita lihat contohnya. Diketahui barisan sebagai berikut: 2, 6, 18, 54, 162, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan bilangan pada suku ke N pada barisan tersebut. Kita dapat buat tabel untuk membantu pengerjaan. Di sini suku pertama adalah 2 ya. Suku kedua adalah 6, suku ketiga 18, suku keempat 54, suku kelima 162 ya. Dapat kita tuliskan di sini 6 ini adalah 2 kali 3, 18 adalah 2 kali 3 kuadrat, 54 adalah 2 kali 3 pangkat 3. Sehingga di sini secara umum bilangan pada suku ke N adalah 2 kali 3 pangkat N min 1. Generalisasi dari barisan geometri. Di sini misalkan suku pertama dari barisan geometri adalah A, rasionya R, maka di sini dengan menggunakan bantuan tabel dapat diperoleh suku pertamanya adalah A, suku kedua otomatis tinggal dikalikan saja A kali R, suku ketiga adalah suku kedua dikali R, berarti A dikali R kuadrat, suku keempat adalah A dikali R pangkat 3, dan seterusnya sampai suku ke N, yaitu A dikali R pangkat N dikurangi 1. Kita lihat contoh. Tentukan suku ke-20 dari barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Kita perhatikan suku pertama yaitu A di sini adalah 2. R adalah rasio ya.
pengali masing-masing faktor dengan suku yang paling berdekatan. Berarti di sini rasionya adalah 2 ya. Rasionya adalah 2. Jadi tetap sepanjang barisan. Sehingga suku ke-20 simbolnya adalah U20 sama dengan A dikali R pangkat N-1 sama dengan A-nya adalah 2, R-nya juga 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 20 min 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 19. Sehingga di sini disederhanakan 2 pangkat 20 sama dengan 1.048.576 ya. Sehingga kita dapat disimpulkan suku ke-20 pada barisan geometri tersebut adalah 1.048.576. Selanjutnya kita bahas barisan yang terakhir, yaitu barisan bilangan segi banyak. Kita perhatikan di sini untuk titik-titik ya, titik-titik pada peragaan berikut. Di sini titiknya ada sebanyak 1, ini 4 ya. Ini ada 9, 16 ya, dan seterusnya. Maka di sini barisan tersebut disebut sebagai barisan bujur sangkar ya, di mana suku ke n-nya adalah n kuadrat. Di sini 1 diperoleh dari 1 kuadrat ya. 1 kuadrat sama dengan 1. Sini 4, suku kedua adalah 4 nilainya dari 2 pangkat 2, lalu 9 sini 3 kuadrat dan 16 ini dari 4 kuadrat ya. Diingat-ingat bahwa barisan bilangan bujur sangkar suku ke n-nya adalah n kuadrat. Silahkan diperhatikan untuk barisan yang kedua. Di sini terdapat 2 titik, lalu 6 titik, 12 titik, dan 20 titik ya. Di sini barisan yang kedua ini disebut sebagai barisan bilangan persegi panjang, di mana suku ke n-nya adalah n dikali n plus 1. Di sini suku pertama berarti 1, n-nya 1 dikali 1 plus 1 kali 2 yaitu 2 ya. Suku kedua berarti 2 dikali 2 plus 1 berarti 2 kali 3 6, betul ya, dan seterusnya. Sedangkan di sini kita perhatikan untuk barisan segitiga, jumlah titiknya di sini ada 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Maka di sini barisan bilangan segitiga suku ke n adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Untuk n-nya sama dengan 1, maka di sini 1 dikali 1 plus 1 dibagi 2 ya. Jadi 1 dikali 2 bagi 2 hasilnya adalah 1 dan seterusnya ya. Sekian pertemuan kedua. Kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.